Mendengar berita ini, mata Frodro berbinar. Apakah orang itu masih di sini? Adakah informasi yang bisa diinterogasi? Ketika Karl mengatakan pria itu, Frodro menebak apa yang ingin dia lakukan. Orang ini memiliki aura penguasa cahaya, dan kekuatannya tidak rendah, dan caranya sangat aneh. Mungkin orang ini melarikan diri dari penguasa cahaya dan ada hubungannya dengan Qin Yichen. Jika dapat dipastikan bahwa orang ini berguna bagi Qin Yichen, itu berarti cara termudah bagi mereka untuk menyenangkan Qin Yichen muncul. Memikirkannya lagi, Lord of Light tiba-tiba datang berkunjung hari ini, dan dia masih menyembunyikan identitasnya. Belum lagi, menyerahkan orang ini saja sudah cukup untuk mengungkapkan ketulusan mereka. Memutar matanya, Frodro langsung berkata, bahwa orang itu, dan aku secara pribadi akan menyerahkannya kepada Lord Light untuk diinterogasi. Mengikuti kata-kata Frodro, Karl buru-buru berangkat, dan setelah beberapa saat, membawa seorang pengintai. Frodro ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi menolak gagasan untuk melanjutkan interogasi, menangkapnya, dan naik ke udara. Kultivasinya jauh lebih kuat daripada Qin Yichen. Jika dia bisa mengantarkan orang ini ke Qin Yichen pada saat ini, hubungan antara kedua pihak akan meningkat. Mungkin sudah terlambat untuk bergegas sekarang. Saat Frodro berangkat, Karl juga menghela napas lega. Di bawah tangan Frodro, masih ada beberapa peran yang harus dimainkan agar tidak dihukum. Karl sangat beruntung karena dia tiba-tiba teringat penemuan tidak sengaja ini selama patroli. Frodro berlari kencang, dan ketika dia menyusul Qin Yichen, dia sudah ngeri. Kecepatan Light Lord terlalu cepat, benar-benar melebihi kecepatan yang seharusnya dia miliki, dan bahkan hampir 2 kali lebih cepat dari yang diharapkan Frodro. Penemuan ini membuat kognisi Frodro tentang Qin Yichen ke tingkat yang lebih tinggi. Qin Yichen memandang Frodro di depannya dengan ringan, dan tidak mengatakan apa-apa. Qin Yichen masih ingat orang di samping Frodro. Metode rahasia mencari jiwa yang digunakan Qin Yichen saat itu gagal mengambil semua ingatannya. Yang lainnya sama sekali tidak lebih lemah dari mereka, menghalangi langkah Qin Yichen lebih lanjut. Qin Yichen memandang orang di depannya dengan ringan, sedikit mengernyit. Ada apa? Frodro buru-buru berbicara tentang cara menangkap orang ini, dan akhirnya berkata dengan nada menyanjung. Saya pikir orang ini mungkin memiliki hubungan dengan Anda, jadi saya mengirimkannya kepada Anda. Setelah insiden hari ini di Bijita, sikap Frodro terhadap Qin Yichen sangat menyanjung. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjaga suasana hati yang baik ketika menghadapi masalah seperti itu. Dalam pandangan Frodro, dia hanya menyeka pantat Bijita. Qin Yichen tersenyum sedikit, dan tidak sesuai dengan hati Frodro. Dia menerima orang ini sesuka hati, lalu berkata, saya telah menerima beberapa pemikiran, tetapi saya memiliki sesuatu untuk dilakukan di pihak saya. Saya harus kembali ke kuil penguasa cahaya. Tidak nyaman untuk tinggal lebih lama lagi. Qin Yichen memandang Frodro dengan ringan, tanpa banyak ekspresi di wajahnya. Dari waktu ke waktu dia melihat ke kejauhan dengan tatapan cemas. Melihat penampilan Qin Yichen seperti ini, Frodro menghela nafas lega. Kalau begitu kamu sibuk dulu. Aku punya sesuatu untuk dilakukan di sini, jadi aku tidak akan mengirimnya. Frodro berpikir bahwa metode transmisi Qin Yichen tidak nyaman untuk dilihat orang lain, jadi dia mengambil inisiatif untuk menghindari kecurigaan. Meskipun Qin Yichen tidak menyukai operasi ini, dia telah melihat terlalu banyak. Jika dia benar-benar ingin melakukannya, Qin Yichen bisa melakukan lebih baik darinya. Tapi itu tidak membuat hidup menjadi tidak menyenangkan. Ini sejalan dengan statusnya sebagai Panglima Frodro. Ada orang yang lebih kuat di dalamnya, dan ada banyak orang di bawahnya, dan keserbagunaan hampir tak terelakkan. Melirik Frodro yang pergi, mata Qin Yichen sedikit bermartabat. Matt, ceritakan lagi padaku. Hampir pada saat yang sama ketika dia memerintahkan untuk jatuh, suara Matt terdengar di benak Qin Yichen. Tuan Guangzhou adalah kesalahanku. Yali ditipu keluar dari kamp dengan rancangan Yago dan dikepung sampai mati di tanah leluhur Yajia. Sekarang Lin Bai dan aku di sini. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Qin Yichen secara bertahap menjadi suram. Ada sedikit kemarahan di matanya. Yali juga sangat berbakat. Jika dia berlatih sedikit, dia akan menjadi jenderal yang baik di masa depan. Yang terpenting adalah orang ini adalah langkah pertama yang diambil Sai Lao Hongyuan. Awal penyebaran keluar dari kuil penguasa cahaya. Orang ini Qin Yichen awalnya berencana untuk fokus pada pelatihan. Selama dia adalah wakilnya, itu sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan kuil penguasa cahaya. Bagi kuil penguasa cahaya, ini adalah kesempatan bagus untuk memenangkan hati orang. Bagi Lao Sai, ini adalah kesempatan yang baik. Langkah kecil untuk memenuhi ambisinya. Untuk orang yang begitu penting, Yago berani melakukan sesuatu. Qin Yichen merasa agak cemberut di hatinya. Biarkan orang-orang percaya waspada, aku akan datang nanti. Setelah selesai berbicara, Qin Yichen memutuskan kontak, dan di belakangnya, Floraline bergegas. Apa yang terjadi dengan angin? Anda berjalan terburu-buru sekarang. Apakah itu karena Bijita melakukan sesuatu padamu?
Saya akan memotongnya ketika saya melihat ke belakang, dan memberi Anda bau mulut. Ketika Qin Yichan berbalik untuk melihat Floraline, ada senyum di wajahnya. Meskipun dipaksa, Floraline tidak peduli dengan detail ini sekarang. Ada beberapa hal di kuil penguasa cahaya. Aku harus kembali dan mengurusnya. Lain kali kita bertemu, kita mungkin berada di medan perang. Maka kamu harus bertanya padaku 3 trik. Mengatakan itu, Qin Yichan mengulurkan tangannya dan dengan ringan meletakkannya di dahi Floraline. Apakah kamu mendengar itu? Floraline menundukkan kepalanya, dengan gugup meraih sudut pakaiannya dan mengutak-atiknya. Qin Yichan tersenyum sedikit, membungkuk dan berbisik di telinga Floraline. Hati-hati dengan Frodro dan Gal. Mereka bukan orang baik, terutama Frodro. Setelah berbicara, Qin Yichan langsung berteleportasi dan pergi dari sini. Floraline menatap langit kosong di depannya, merasa agak tersesat di hatinya, mengambil napas dalam-dalam, dan senyum cerah muncul di wajah Floraline. Hanya saja di balik senyum ini, ada rasa dingin yang tak terhitung jumlahnya. Bijita, kan? Jika kamu berani menyerang angin, aku tidak akan melepaskanmu. Di kota terapung Lin, Qin Yichan muncul langsung di tanah leluhur keluarga Ya. Yang menarik perhatian bukan lagi tanah leluhur yang tertata rapi, melainkan lebih mirip kuburan massal. Orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya telah memblokir tempat itu, dan Qin Yichan berteleportasi lagi, langsung ke sisi Matt. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah mayat es yang tergeletak di tanah. Qin Yichan hanya melirik luka di tubuh Yali dan tahu pertempuran dan kesulitan seperti apa yang dia alami. Tuan Cahaya, Matt hanya ingin melaporkan. Qin Yichan melambaikan tangannya, berbalik untuk melihat ke langit, dan sesosok bergegas menuju ke sini.